Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang selalu dan senantiasa memberikan kenikmatan kepada para hamba. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Rasulnya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di dalam bab akhlak, bab yang ketiga, dan kita masih melanjutkan akhlak atau adab ihsan, yaitu akhlak berbuat baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwa ihsan, berbuat baik, itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik kepada Allah dengan berbuat ihsan di dalam ibadah kepada Allah, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak mampu, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi diperhatikan, diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ihsan yang kedua adalah jenis ihsan yang kedua, ihsan kepada sesama, yaitu berbuat baik kepada sesama, dan itu dimulai dengan orang tua, berbuat ihsan kepada orang tua, dan ini tentunya urutannya berdasarkan skala prioritas. Berbuat baik kepada kedua orang tua, dan ini sudah kita bahas. Kemudian berbuat baik kepada karib kerabat, orang-orang yang memiliki hubungan kerabatan
ya dengan kita. Kemudian berikutnya berbuat baik kepada ya anak-anak yatim, ya. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya, orang-orang yang berbuat baik kepada orang-orang miskin. Dan ini sesuai ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 36 yang Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berbuat baik kepada orang-orang miskin adalah dengan menghilangkan rasa lapar dari mereka. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan ya di dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal miskinu alladzi tarudduhu al-aklatu wal aklatani." Orang miskin itu bukanlah orang yang bertolak atau orang yang pergi, orang yang ditolak oleh satu suapan makanan atau dua makanan. Maksudnya adalah ketika dia sudah mendapatkan ya satu suapan, dua suapan, ya, yang dia meminta-minta ya makanan kepada manusia. Bukanlah orang miskin seperti itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya, laisal miskinu alladhi yatufu 'alan nasi fatarudduhu al-luqmatu wal luqmatani wa tamratu wa tamratani. Bukanlah orang miskin itu adalah orang yang dia berkeliling kepada manusia-manusia, kepada orang-orang lalu dia minta-minta, ya, yang dia lalu dia akan bertolak ya dari orang tersebut sebab satu suapan atau dua suapan, satu kurma atau dua kurma, ya. Walakinnal miskina alladzi laisa lahu ghinan. Akan tetapi orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki kecukupan. Dalam riwayat yang lain disebutkan walakinnal miskina alladzi la yajidu ghinan yughnihi. Yaitu orang yang dia tidak memiliki kecukupan yang mencukupinya, demikian. Wa yastahyi, dan dia malu. Wa la yas'alan nasa ilhafa, dia tidak meminta-minta kepada orang ya secara terang-terangan begitu, ya. Dia tidak akan meminta-minta kepada orang-orang. Dan dia disebut wala yuftinu lahu fatasaddaqu fayatusaddaqu alaihi. Dan dia tidak terfikir untuknya agar orang ya bersedekah kepadanya. Wala yaqumu fayas'alun nas, dan dia tidak bangkit untuk minta-minta kepada orang. Nah, seperti itu. Ya, hadisnya ini sahih. Baik, inilah orang yang miskin, ya. Orang yang miskin pada umumnya adalah orang yang kelaparan karena apa yang ada di sekitarnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Dia tidak memiliki kecukupan untuk bisa memenuhi ya kebutuhan primernya, kebutuhan pokoknya. Ya, di antaranya adalah kebutuhan makannya, demikian, ya. Begitu juga ya dia tidak memiliki ya kecukupan untuk bisa ya menutupi auratnya. Maka ya di antaranya adalah ya memberi pakaian kepadanya. Ya, menutupi rasa laparnya, menghilangkan rasa laparnya dengan memberikan makan kepada mereka, ya.
kemudian ya menutupi auratnya dengan memberikan pakaian kepada mereka, demikian. Dan memotivasi manusia untuk memberi makan kepada mereka, ya. Dan tidak sungkan untuk ya berbuat baik kepada mereka, ya, tidak menghinakan mereka dan tidak membentak mereka, demikian, ya, tidak menghinakan, tidak meremehkan mereka, demikian, ya. Nah, memang kita dapatkan ada orang-orang yang seperti ini, ya, barangkali pun di antara kita saat ini yang saat ini sudah mendapatkan kecukupan, dahulu barangkali pun seperti itu, dahulu, ya, barangkali kita seperti itu, bukan karena kita malas, ya, bukan karena kita ya suka tidur pulas, maksudnya tidur ya dalam kondisi sebenarnya bisa mencari ya nafkah, tapi karena memang kondisi ya kondisi seperti itu, demikian, ya. Maka ya tentunya sebagaimana kita dahulu tidak ingin dihinakan dan diremehkan, maka hendaknya kita jangan menghinakan dan meremehkan orang-orang yang dahulu kita seperti itu, ya. Bahkan sebaliknya, ya, kita berempati untuk membantu mereka. Kita berempati untuk membantu mereka, ya, menutupi kebutuhan mereka, ya. Ya, agar kita senantiasa ya mendapatkan bantuan dari Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya sudah saat ini ya memberikan kecukupan kepada kita, maka hendaknya kita berbagi kepada ya hamba-hamba Allah yang dulu seperti kita, ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya adalah bersyukur lewat harta. Tatkala kita diberikan kelebihan harta, maka kita hendaknya membantu orang-orang yang lemah di antara kita dari sisi harta, ya. Orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang memerlukan, ya, membutuhkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, sungguh bila kalian bersyukur aku akan tambahkan untuk kalian. Nah, bersyukurlah kita dengan nikmat apa yang kita dapatkan saat ini. Nah, sungguh kita katakan kita tidak ingin barangkali saat ini orang-orang yang berkecukupan saat ini, saya yakin kalau ditanya apakah mau miskin, enggak ada di antara mereka yang mau miskin. Bahkan orang miskin pun kalau ditanya pingin miskin, enggak pingin miskin dia, ya. Tidak akan ingin miskin dia. Maka cobalah berbagi dengan orang-orang yang miskin, ya. Berbagi dengan orang-orang yang miskin. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala yang menambahkan untuk kita, ya. Melanggengkan untuk kita nikmat harta itu bagi kita. Demikian, ya. La in syakartum la azidannakum. Sungguh bila kalian bersyukur, aku akan tambahkan, ya, kepada kalian. Demikian. Nah, itu surah Ibrahim ayat 7. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun bila kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Kufur tak mau bersyukur, di antaranya tidak mau bersyukur dengan nikmat harta. Maka di antara ya azab pedih yang Allah segerakan bagi orang yang tidak bersyukur adalah Allah cabut nikmat itu di dunia segera. Nah, seperti itu. Nah, makanya tadi kita katakan, ya, siapa di antara kita yang ingin miskin? Ya, siapa di antara kita yang ingin miskin saat ini? Walaupun dia miskin, tapi nggak ingin miskin. Apalagi orang yang berkecukupan, orang yang dipandang, orang yang kaya, orang yang berada, nggak ingin miskin. Nah, kalau begitu, ya, kalau tidak ingin Allah cabut segera nikmat harta itu, maka berbagilah kepada sesama. Ya, bersyukurlah dengan nikmat harta. Bantulah orang-orang miskin di antara kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa berada ya dalam kondisi menolong seorang hamba selama hamba tersebut dalam kondisi menolong ya sesamanya, menolong saudaranya, demikian. Nah, tolong saudara kita yang miskin itu, ditolong, ya. Ditolong. Nah, ini amalan yang luar biasa, ya, memberi makan, memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahkan ya memberi makan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan. Nah, ini salah satu amalan yang bisa menghantarkan seseorang itu ke dalam surga,
ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, wahai manusia, abshus salam, ucapkanlah, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, berilah makanan. Ya. Berilah makan kepada orang, tentunya orang yang butuh kepada makan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari dalam kondisi orang-orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, ya. Kalian akan masuk surga dalam kondisi selamat, damai." Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kalau kita mau masuk surga ya dengan selamat, maka silahkan ya beri makan kepada orang-orang, di antaranya adalah orang-orang miskin ini, ya orang-orang miskin. Ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Sampai-sampai di antara para salaf dahulu, mereka itu ada yang makan itu nggak pengen sendiri kalau makan. Ya. Dicari orang ya untuk bisa makan bersama. Setidaknya ketika dia makan ada orang yang makan ya dari makanannya. Nah, seperti itu. Kalau dia tak dapatkan manusia, maka dia cari hewan. Nah, seperti itu. Masya Allah ya, luar biasa ya. Memang berat sih amalan seperti ini. Tapi kalau kita pengen masuk surga ya dengan kondisi selamat, maka miliki salah satu ya karakter amalan penghuni surga, yaitu memberi makan kepada manusia yang tentunya membutuhkan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, ada motivasi yang lain untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin ini, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di antaranya adalah ya amalan ya memberikan makan kepada orang miskin ini, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ternyata amalan yang setara ya dengan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan begitu juga ya amalan ini ya setara dengan pahala orang yang sholat malam, berpuasa di siang hari ya. Berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, kemudian berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Muslim juga demikian dalam kitab sahihnya, Imam An-Nasai, Imam Tirmidzi ya, kemudian Imam Ibnu Majah dalam kitab-kitab sunan mereka, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laili was sa'imin nahari." Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya orang yang membantu, mengusahakan memberikan bantuan kepada janda dan orang miskin, ya, janda dan orang miskin, ya. Itu seperti mujahid di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang berdiri salat malam, atau seperti orang yang berpuasa di siang hari. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ternyata ya amalan memberikan bantuan kepada janda. Nah, memberikan bantuan kepada janda itu bisa berbagi harta, bisa juga dengan menikahinya. Nah, begitu ya, menyelamatkan dia dari kesendiriannya, kesusahannya, bila mau ya, bagi yang mau gitu. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, begitu juga ya menolong orang miskin ya, dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya, kadang tempat tinggalnya, demikian. Maka orang yang memperhatikan kebutuhan orang miskin ini, ternyata dia seperti mujahid fisabilillah. Itu orang yang menggadaikan jiwa dan hartanya di jalan Allah, ya, yang bisa jadi ya
dia kehilangan nyawa dan harta sekaligus dalam peperangan, ya, ketika jihad di jalan Allah itu. Tapi ternyata ya memberikan bantuan kepada fakir, miskin, janda, ini seperti itu pahalanya. Disebut dengan kal mujahidi, seperti orang yang mujahid fi sabilillah. Al-qa'imil lail, ya seperti orang yang, atau seperti orang yang berdiri di malam hari. Masya Allah, berdiri sholat. Dalam bab yang lain disebutkan kan qa'imil ladzi la yaftur, seperti orang yang berdiri sholat malam itu enggak henti-henti. Wa qa'imil ladzi la yaftur, seperti orang yang berpuasa yang tidak berbuka-buka, itu tidak dia membatalkan puasanya. Setiap hari dia berpuasa terus, Masya Allah, luar biasa ini, ya. Nah, ini motivasi yang besar para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah bagi kita untuk ya menolong para janda, demikian pula fakir dan miskin. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali kita termasuk orang yang sedikit ibadahnya, takut mengangkat senjata untuk berperang. Mungkin kita termasuk orang seperti itu. Luka saja, ada orang lihat darah itu mau pingsan, ya, lihat darah mau pingsan, Masya Allah, ya. Ada orang juga, ya, kalau dibangunin sholat malam, ya Allah, itu malah selimutnya ditutupkan ke kepalanya. Ini sulit bagi orang yang mau beribadah sholat malam. Orang seperti ini sulit mau beribadah, ya, qiyamul lail. Ada pula orang yang kalau dia ya mau puasa itu takut kurus, ya, takut dia kelaparan, Masya Allah. Nah, orang-orang yang kayak gini, kalau dia pingin dapat pahala seperti ini, ya, padahal pahalanya gede-gede, besar-besar, maka cobalah dia berbagi kepada orang-orang miskin. Nah, itu dia, ya, berbagi kepada orang miskin, memberi kepada orang miskin, ya, ya, cukupi kebutuhannya, demikian, berbagi dengan apa yang dimilikinya kepada mereka. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah amalan yang luar biasa para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik, ya, barangkali kita cukupkan untuk penyampaian materi kita, ya, penyampaian materi kita. Tapi sedikit kita sampaikan, ya, sedikit kita sampaikan tentang kenapa kok, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu berbuat baik itu kepada karib kerabat lebih didahulukan ketimbang, ya, kepada orang-orang miskin, demikian. Nah, dalam hadis, ya, kalau dalam ayat sudah kita sebutkan surah An-Nisa 36, ya, Allah mengatakan, ya, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kemudian karib kerabat, kemudian anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Loh, kenapa kok didahulukan karib kerabat? Nah, ya karena alasannya mereka itu punya hubungan kedekatan dengan kita, demikian, seperti itu. Bahkan dalam hadis dijelaskan bagaimana, ya, lebih utama berbuat baik kepada karib kerabat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya, dalam kitab-kitab sunan mereka, dan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Salman ibnu Amir radhiyallahu anhu. Ini hadis yang dikeluarkan oleh disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor hadis 3858. Ya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa hiya 'ala dzirrahimi isnatani sadaqatun wasilatun. Kata Nabi SAW, sedekah kepada orang miskin itu pahalanya sedekah. Maksudnya cuma dapat satu pahala sedekah saja, ya. Cuma dapat satu, ya, pahala sedekah saja. Namun, ya, wahia ala dzirrahmi isnatani. Namun, ya,
sedekah yang ditujukan kepada dirrahim, orang yang punya hubungan kerahiman, karib kerabat itu, ya, maka ada dua pahalanya. Sin isnatani, ada dua, ya, sadaqatun wasilatun. Ada pahala sedekah dan ada pahala silaturahim. Masya Allah, luar biasa. Nah, inilah untungnya kalau kita bersedekah, berbuat baik kepada, ya, karib kerabat, itu lebih utama, ya, lebih utama, ya. Oleh karenanya, ya, hendaknya kita pakai skala prioritas. Kalau mau bantu dulu karib kerabat, jangan yang lain, ya. Karib kerabat dulu dibantu, ya. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua itu diperhatikan, ya. Nah, kemudian setelah itu karib kerabat. Nah, setelah itu baru anak-anak yatim, setelah itu baru fakir miskin, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Ya, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya. Maka silahkan ya untuk mengajukan pertanyaan ke nomor layanan kami 0812 12 88 34. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan berikut ini. Bismillah, maaf Ustaz, saya mau nanya. Saya punya saudara Ustaz, dia bertengkar sama suaminya. Terus suaminya mentalaknya, sementara dia baru selesai lahiran, baru 40 hari. Ini hari yang ke-40. Itu suaminya mentalaknya. Itu gimana ya Ustaz? Mohon jawabannya. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah. Jika seorang laki-laki mentalak istrinya dalam kondisi istrinya masih nifas, jika masih nifas, ya, yaitu keluar darah nifas, maka para ulama mereka bersepakat bahwa hukum wanita nifas sama seperti hukum wanita haid. Dan para ulama mereka berbeda pendapat tentang jatuhnya talak di saat haid dan nifas, ya, apakah terhitung talak ataukah tidak terhitung talak? Ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya jatuh talak, terhitung talak, ya, terhitung talak. Kemudian sebahagian ulama seperti contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah, ya, dan yang lainnya berpendapat bahwasanya tidak jatuh talak. Kenapa? Karena talaknya bid'ah, yaitu dijatuhkan tidak di waktu yang tepat, yang tidak sesuai dengan syar'i, demikian. Nah, seperti itu. Nah, oleh karenanya menurut pendapat ini talak itu tidak terjadi atau tidak berlaku. Talak tersebut tidak berlaku,
demikian, ya. Talak tersebut tidak berlaku. Talak tersebut ya terhitung bid'ah menurut sebagian ulama. Tapi mereka bersepakat bahwasanya ya pelakunya yaitu sang suami yang menjatuhkan talak dalam kondisi haid atau nifas itu melakukan sebuah pelanggaran dosa. Nah, demikian ya. Seperti itu. Baik, bagi sang suami hendaknya dia bertobat kepada Allah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, apabila talaknya itu ternyata sudah suci, maksudnya maaf, talaknya itu diberlakukan dalam kondisi masih sudah suci, ya, dimana sang istri sudah tidak lagi nifas, ya, tidak ada keluar bercak darah. Jika ternyata ya sang suami menjatuhkan talak dalam kondisi ya istrinya sudah suci, ya tidak lagi keluar bercak darah, ya, alias ya sudah kering ya darah nifasnya, bahkan barangkali sudah keluar cairan bening dari rahim sang istri tersebut, dijatuhkan talak walaupun belum mandi, wallahu ta'ala alam, ini sudah terhitung suci, maka sepakat para ulama jatuh talaknya, ya jatuh talaknya, maka jatuh talaknya terhitung talak, demikian. Maka sang istri tersebut ya dia menunggu masa iddah dengan ya 3 kali quru disebut, ya 3 kali quru. Para ulama berbeda pendapat apakah 3 kali quru itu 3 kali suci ataukah 3 kali haid. Saya condong itu 3 kali haid, demikian. Nah, menunggu semasa itu, ya menunggu di masa tersebut, ya menunggu semasa tersebut, demikian, ya. Nah, bila sang suami ingin rujuk, maka silakan rujuk di masa iddah itu, ya rujuk di masa iddah, ya. Rujuknya bagaimana? Bisa dengan berhubungan badan, ya, bisa dengan ya mengungkapkan dengan ungkapan ingin rujuk, demikian. Nah, seperti itu, ya. Dan suami berhak untuk rujuk, ya. Wa bu'ulatuhunna ya ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, ya. Para suami itu ya lebih berhak untuk kembali kepada mereka, ya, dalam hal tersebut bila mereka menginginkan perbaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini ada pertanyaan, ya, Assalamualaikum, dari Fulana di Jawa Barat. Sepertinya kelanjutan yang kemarin ini, ya. Ustaz, melanjutkan pertanyaan saya kemarin tentang cara membuat surat wasiat. Kalau ditulis sendiri, apa butuh saksi atau enggak, Ustaz? Lalu surat wasiat tersebut baiknya dititipkan ke siapa? Ke teman yang saya percaya atau gimana, Ustaz? Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya. Membuat surat wasiat itu sebenarnya itu tidak perlu, pertama ya tidak perlu ada pengakuan secara kenegaraan, ya. Bisa jika memang benar itu adalah surat yang memang kita buat, maka cukup ya seperti ditandatangani, ya. Kemudian kalau mau semakin kuat sedikit dikasih materai, demikian. Kalau mau mahal sedikit itu lewat notaris, demikian, ya. Seperti itu. Ya. Dan insya Allah diakui keseluruhannya, tidak masalah, ya.
Apakah butuh saksi? Boleh dengan saksi, boleh juga dengan tidak. Ya, dengan saksi bagus, berarti ada yang mempersaksikan tersebut, ya surat tersebut. Demikian. Permasalahan dititipkan ini bisa ya kita sendiri tidak masalah, kita pegang sendiri surat tersebut, ya, atau kita titipkan kepada orang yang amanah, itu boleh insyaallah taala, ya. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Afwan wa anti fajazakillahu khairan. Baik, ada pertanyaan di sini, ya. Ustadz, apakah ucapan penyakit A ini tidak bisa disembuhkan? Ya. Apakah penyakit ini ya itu tidak bisa disembuhkan? Ya. Bagaimana hukum ungkapan tersebut, Ustaz? Mohon pencerahannya. Baik, ya. Bismillah. Ketahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-habbatus sauda'u syifa'un min kulli da'in illa sama. Kata Nabi SAW, yang maknanya ini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim beserta yang lainnya, ya. Rasulullah bersabda SAW, habbatus sauda itu adalah obat kesembuhan dari setiap penyakit kecuali as-sam. Lalu para sahabat bertanya, apa itu sam? Maka Rasul mengatakan al-maut, kematian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berdasarkan hadis ini bahwa ya ada obat yang dinamakan dengan habbatus sauda, itu ternyata sebagai obat kesembuhan dari setiap penyakit, menunjukkan bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Bahkan ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kesembuhan untuk umat ini ya dengan sesuatu yang diharamkan. Demikian, ya. Jadi kesembuhan itu pada satu yang halal. Demikian, ya. Lalu Rasulullah mengecualikan asam, yaitu kematian. Ya, asam itu kematian. Maknanya bisa dua, bahwasanya kematian itu memang tidak bisa disembuhkan. Ya, yang kedua adalah ya maknanya yaitu penyakit-penyakit yang sesungguhnya bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja penyakit ini ditakdirkan oleh Allah sebagai penyakit yang menghantarkan kematian bagi seseorang, ya. Maka yang seperti ini yang tidak bisa disembuhkan, ya. Allah taala alam, kedua tafsir ini atau makna ini keduanya bisa diterima, ya. Ya, kita dapatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, itu beliau wafat sebab diracun, ya. Ada sebab. Nah, sesungguhnya ya racun itu bisa untuk disembuhkan insyaallah taala. Hanya saja Allah mentakdirkan ya penyakit yang muncul karena sebab racun ini menghantarkan wafatnya Nabi SAW, menghantarkan Nabi SAW kepada kematian. Nah, seperti itu, ya. Demikian.
Ya, begitu juga kita dapatkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya ya ada orang yang berpenyakit dengan sebuah penyakit ya. Bahkan beberapa orang, contohnya seperti kita dapatkan ya, kita baru melewati pandemi ya. Nah, pandemi ini pandemi COVID-19, penyakit COVID ya. Nah, sesungguhnya penyakit COVID ini ya itu bisa disembuhkan insyaallah taala. Walaupun barangkali para medis mengatakan belum ada kesembuhannya, hanya saja diupayakan untuk bisa bertahan. Ya, vaksin sudah didapatkan alhamdulillah ya. Nah, hanya saja insyaallah taala ada ya upaya untuk kesembuhan dan ternyata ada yang bisa sembuh. Saya pribadi termasuk ya orang yang pernah terkena penyakit COVID-19 dan Allah SWT ya sembuhkan dengan izin Allah ya, dengan izin Allah. Namun ada orang yang mengalami penyakit yang sama namun ternyata dengan penyakit yang ternyata itu bisa disembuhkan oleh Allah ya lewat ya obat-obatan atau penanganan para dokter ya atau para medis. Ternyata Allah kehendaki penyakit itu menghantarkan orang tersebut kepada kematian. Nah, inilah dia ya penyakit yang menghantarkan kepada kematian ini tidak bisa disembuhkan tentunya karena Allah berkehendak dengan penyakit yang bisa disembuhkan dengan izin Allah, ternyata Allah berkehendak untuk dihantarkan kepada kematian. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian materi dan jawaban dari pertanyaan ini tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah kekurangan, kesalahan dan kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, ya seperti biasa kita berikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam, mari kita berdonasi, ya menyisihkan sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 6 sampai 700 juta sekian rupiah. Kita masih punya peluang yang besar untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Dan ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan ya semasa hidup ataupun telah tiada, demikian. Ini akan terus mengalir insyaallah taala, dan ini akan terus bertambah-tambah ya sesuai dengan keikhlasan ya, sesuai dengan manfaatnya insyaallah taala. Ya, mari kita miliki aset akhirat ini. Ya, silakan kirimkan ya donasi Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Untuk informasi lanjutan Anda bisa melihat ya di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.